Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Nabil. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat yang berjudul Pancasila dan Etika dalam Politik. Oke teman-teman, yang pertama-tama saya akan menjelaskan Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan satu nilai dan merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikirannya yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praktis, melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Nah, selanjutnya Pancasila dalam politik. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Membangun politik berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang menghormati semua agama. Yang kedua, menegakkan keadilan sosial sebagai bentuk implementasi nilai ketuhanan. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mewujudkan politik yang menghormati hak asasi manusia dan keberagaman masyarakat. Yang kedua, mengutamakan keadilan sosial untuk mencapai martabat manusia. Nah, sila ketiga, persatuan Indonesia. 1. Menekankan pentingnya politik yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mendorong kerjasama antar partai untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mendorong partisipasi aktif rakyat dalam proses politik. Yang kedua, menegakkan prinsip demokrasi dan perwakilan sebagai landasan sistem politik. Nah, yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang pertama, memastikan distribusi kekayaan dan peluang secara adil. Yang kedua, mendorong kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya tujuan Pancasila dalam politik. Yang pertama, pemeliharaan kedamaian dan persatuan. Yang kedua, untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, untuk keadilan sosial. Keempat, untuk demokrasi dan partisipasi rakyat. Dan yang kelima, penghormatan pada hak asasi manusia. Oke, lanjut. Yang kedua, etika politik. Etika politik merupakan salah satu bagian dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada berbagai macam etika khusus seperti etika individu, sosial, keluarga, profesi, dan pendidikan. Nah, dalam hal ini termasuk etika politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia. Seperti halnya dengan banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah. Istilah etika pun berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni ethos, dalam bentuk tunggal memiliki arti tempat tinggal yang biasa. Nah, selanjutnya etika dalam politik. Dalam integritas dan kepatuhan hukum, yang pertama, politisi harus menjunjung tinggi integritas dan patuh terhadap hukum. Yang kedua, menolak KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bentuk pelanggaran etika politik. Nah, selanjutnya dalam transparansi dan akuntabilitas, mendorong keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Yang kedua, menuntut pertanggungjawaban politisi terhadap rakyat yang dipimpin. Nah, selanjutnya dalam pelayanan publik. Yang pertama, politis bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selanjutnya, dalam kerjasama dan dialog. Yang pertama, mengutamakan dialog dan kerjasama dalam menyelesaikan perbedaan politik. Yang kedua, menjauhi sikap oportunistik dan polarisasi yang merugikan kepentingan bersama. Nah, selanjutnya dalam pendidikan politik, mendorong peningkatan pemahaman politik masyarakat melalui edukasi. Oke, selanjutnya pengertian etika politik. Etika berkaitan dengan moral, yaitu norma untuk mengukur benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Pancasila dalam politik.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai pengaruh yang besar dalam dunia politik. Dalam konteks politik, Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai panduan yang menjadi pedoman tata kelola, pengambilan kebijakan, dan interaksi antar warga negara. Dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, pelaksanaan nilai-nilai etika tersebut masih jauh dari kenyataan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Nah, banyaknya penangkapan terhadap penyelenggara negara seperti hakim, anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, bupati, wali kota, pejabat Bank Indonesia, pemimpin partai, dan menteri yang sedang menghadapi tuntutan hukum atau sudah divonis dalam perkara korupsi. Nah, KKN ini atau biasa disebut korupsi, kolusi, dan nepotisme ini merupakan tindakan penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan orang lain, yang merupakan salah satu contoh kasus yang mengancam integrasi nasional. Nah, KKN ini sangat merugikan masyarakat karena uang yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan dan membangun kualitas hidup masyarakat justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi kali ini. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.